Sambutan Ketua Yayasan Global Mandiri Utama. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Utoyo Putro MM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Ade Ruhyana beserta Ibu, pendiri Yayasan Global Mandiri Utama. Yang terhormat seluruh organ Yayasan Global Mandiri Utama, ada Pak Isral, Bu Ike, yang sangat saya hormati Bapak Rudi dan seluruh Dewan Senat dari Politeknik LP3I, para rektor dan pimpinan perguruan tinggi, direktur perusahaan relasi yang insya Allah akan melakukan kerjasama pada pagi hari ini, kepala sekolah SMA maupun SMK yang telah melakukan kolaborasi terbaik dengan Politeknik LP3I. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kemudian kepada seluruh dosen, alumni Sivitas Akademika dari Politeknik LP3I Bandung, seluruh panitia, paduan suara, pengisi acara yang mensukseskan acara wisuda pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan orang tua wisudawan, wisudawati yang sangat berbahagia. Terima kasih Bapak Ibu telah mempercayakan putra dan putrinya untuk melanjutkan studinya di Politeknik LP3I. Para wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada pagi hari ini dalam suasana walaupun gerimis, tapi akhirnya kita bisa berkumpul dengan 491 wisudawan dan wisudawati. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Saya nggak mau berlama-lama, SpongeBob sudah terlalu lama di depan screen ini. Next slide. Adik-adik wisudawan, wisudawati, adalah sebuah hal yang sangat membanggakan pada pagi hari ini, di mana adik-adik wisudawan dan wisudawati menjadi bagian dari 6,7% penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi. Itu dari D1 sampai dengan S3. Tepuk tangan buat adik-adik semua. Kalau lihat bar chartnya tentunya sangat membanggakan, tetapi persentase yang 6,7% dari total penduduk menjadi tantangan tersendiri. Next slide. Adik-adik wisudawan, wisudawati yang sangat kami banggakan, apresiasi dari Yayasan Global Mandiri Utama dan Kampus Politeknik LP3I atas kelulusan adik-adik pada hari ini. Adik-adik dalam hal ini telah melakukan perubahan, transformasi dari mahasiswa atau mahasiswi, insya Allah nanti di wisuda menjadi ahli madya. Perubahan nanti dari TASL
adik-adik yang sebelah kiri akan dipindahkan, atau tali kuncir wisuda dari kiri ke kanan. Itu saran saya, adik-adik harus punya topi semacam itu lebih banyak. Kenapa begitu? Kita bicara tali kuncir itu tidak hanya dalam proses wisuda, tetapi adik-adik tadi yang sudah 81% bekerja, tentunya nanti akan mengalami tantangan dalam pekerjaannya. Akan lulus masa percobaan. Tassel berikutnya dari topi wisuda adik-adik. Jadi jangan berpuas diri dengan pemindahan kuncir dari kiri ke kanan pada pagi hari ini, tetapi teruslah menciptakan perpindahan kuncir dari kiri ke kanan untuk segala aktivitas, karir, prestasi, bisnis dari adik-adik sekalian. Adik-adik yang sangat saya banggakan, selamat datang Pak. Ada sebuah tantangan bahwa tidak harus berdasarkan dari indeks prestasi kumulatif adik-adik, itu akan menjamin kesuksesan di karir atau di perusahaan atau di bisnisnya. Jadi dengan demikian, hari ini adik-adik sebagaimana kata Pertamina, mulai dari titik nol. Adik-adik akan memulai sebuah karir, sebuah bisnis, pengembangan ke depannya untuk kemajuan adik-adik. Dan titip tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, kerjalah dengan pintar dan fokus, tetapi juga akhirnya adik-adik harus menyadari, kadang ada orang yang lebih beruntung dari adik-adik. Tentunya jangan karena ada yang beruntung, kita akhirnya menggunjing, kita akhirnya memfitnah, kita akhirnya menjelek-jelekan. Next slide. Perubahan adalah sebuah hal yang pasti. Kalau dilihat dari gambar adik-adik, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, seluruh undangan, hadirin, mitra bisnis, sahabat-sahabat saya, perubahan ini didorong oleh perkembangan teknologi. Sebuah kebanggaan, kalau dulu kerja kita seperti yang ada di gambar sebelah kiri, karena teknologi kita berkembang menjadi bisa remote secara pekerjaan, dimanapun kita bisa bekerja, dan kita bisa melakukan semua kegiatan secara interaktif dengan rekan-rekan kita, baik di Tasikmalaya, di Cirebon, di Bandung, bahkan di luar negeri. Kemudian yang berikutnya, teknologi, perubahan, tantangan, itu juga sudah mengubah pendekatan yang dulu dikatakan berbasis pengalaman, sekarang bisa hilang adik-adik. Karena sekarang semuanya skill and knowledge base, keahlian dan ilmu pengetahuan. Contoh, adik-adik bekerja hanya kerjaannya menginput data di dalam Excel. Kerjanya 10 tahun. Itu dengan mudahnya digantikan oleh teknologi adik-adik. Dan ke depan, yang ketiga adalah yang terpenting adalah kita harus kolaborasi. Kalau bicara kolaborasi, tentunya harus membangun yang namanya 267. Ada yang tahu 267 apa adik-adik? Jadi 267 itu notasi lagu 2 re 6 la 7 si. Re la si. Jadi kita harus bangun relasi. Kolaborasi di Industrial 4.0 sampai 5.0 sampai 6.0 itu sudah bergeser. Tidak kolaborasi antar manusia lagi, tetapi juga sudah kolaborasi dengan robot. Artificial intelligence membuat semua ini
berubah. Pertanyaannya, 4 gambar di bawah itu maknanya apa? Pasti sebagai Gen Z, adik-adik belum pernah mengisi thermal papers yang di mesin Veximail. Sudah tidak pernah mungkin. Kalau sahabat saya, Pak Iya, harus mengisi 1 thermal paper, dia isi 1 rim thermal paper. Karena dia nggak mau kalah, harus lebih banyak. Artinya di bawah, kita bicara yang dulunya produk itu hebat, atau perusahaan itu hebat, sekarang sudah tidak ada. Mungkin Pak Rudi pasti mungkin masih ingat, kalau kita beli film, kita ada ASA 100, yang singkatannya dengan American Standard Association. ASA 100, itu tergantung bagaimana speed daripada filmnya, ASA 200, ASA 400, dan sekarang mereka putus asa. Karena sudah tidak ada lagi. Jadi yang hebat belum tentu terus hebat, yang IPK-nya tinggi belum tentu terus hebat juga, yang IPK-nya biasa-biasa saja belum tentu tidak sukses. Next slide. Esensi dari sambutan saya, adik-adik, ini di sini. Adik-adik adalah Gen Z, generasi strawberry. Katanya tampilannya cantik, tapi dalamnya rapuh. Tapi saya membela Gen Z, adik-adik. Ada yang bilang Gen X itu seperti buah durian, tapi durian yang nggak enak juga nggak ada gunanya. Dan adik-adik bisa berbangga, yang ditangkepin KPK Gen X dan Gen Y. Gen Z masih sekarang baru diwisuda. Jadi ada sebuah hal yang harus adik-adik perhatikan. Indonesia emas 21 tahun lagi, adik-adik. Adik-adik menjadi aktor utama kelak. Mungkin usia adik-adik baru sekitar 42 tahun. Kalau sekarang ini 21 tahun, di 2045. Kenapa Gen Z? Mungkin sebagian Gen Y juga akan berpartisipasi. Kalau kita bicara bagaimana Gen Baby Boomers atau Gen X, mungkin mereka sedang dinyanyikan lagunya Gala Bunga Matahari. Jadi sudah berbeda alam, berkarir di tempat yang lain. Sekarang menjadi 2045 itu mau apa, adik-adik? Pertama, perilaku atau sifat yang tidak produktif sebaiknya segera dihilangkan. Kalau yang hobinya judi online ya harus hilang. Apalagi yang masih hobinya pay letter gitu kan, itu juga dihilangkan. Jangan-jangan nanti pada saat mengajukan kredit, ada kredit bermasalah karena ada tunggakan di pay letternya. Unproductive habits ini tidak hanya untuk adik-adik, tetapi yang jelas untuk saya, untuk Bapak Ibu yang hadir, seluruh undangan, apalagi dosen dan senat yang ada. Setelah adik-adik mengurangi, meminimasi sifat-sifat yang atau perilaku yang unproduktif, adik-adik harus set the right goals. Kenapa harus the right goals? Kata the right ini adalah menjadi penting, karena kalau kita tujuannya hanya asal, tentunya tidak akan membuat sebuah hal yang menarik. Dan berikutnya, setelah menetapkan goals yang ingin diraih, kata Nike, just do it. Laksanakan. Problemnya nanti,
Sebentar lagi ini akhir tahun 2024. Pasti di antara Bapak Ibu atau mungkin saya pribadi, adik-adik akan bikin resolusi 2025. Catatannya banyak, tapi pada saat minggu kedua, ketiga Januari sudah lupa apa itu resolusinya. Karena dia tidak melaksanakan. Kalau kata Jack Canfield dengan bukunya The Power of Focus, ya apa yang mau diubah kalau Anda juga nggak melakukan sesuatu. Setelah melakukan do it tadi, harus fokus. Mungkin di sini adik-adik wisudawan wisudawati ke depannya harus fokus akan berkarir seperti apa. Kalau di Politeknik LP3I, jelas bagaimana Pak Rudi dan jajarannya juga fokus. Jangan seperti anak saya, ke distract terus, karena dia keganggu. Sehingga fokus atas pekerjaan, atas target, pencapaian semuanya tidak tercapai. Setelah fokus, tadi sudah disampaikan, kolaborasi. Kita makhluk sosial. Kita membangun 267. Kita tidak bisa sukses sendirian. Kita harus sama-sama sukses. Terakhir, keenam, adik-adik, Bapak Ibu sekalian, selalu diingatkan dalam setiap wisuda, teruslah belajar. Tetapi sebetulnya yang mengatakan terus belajar itu bukan saya dalam memberikan sambutan ini, bukan Pak Direktur yang tadi memberikan sambutan, tetapi Allah yang mengatakan. Ayat tadi yang dibacakan oleh Qori kita, Al-Mujadalah, itu juga salah satu pentingnya belajar. Kalau anak kita yang masih kecil ditanya, surat yang pertama kali turun dari Allah melalui malaikat Jibril ke Rasulullah, apa bunyinya? Pasti bicaranya, Iqra di Gua Hiro. Iqra itu baca. Bukan hanya baca WA adik-adik, bukan hanya berkomentar cepat dengan jari sampai lupa otaknya di belakang jarinya, tetapi adalah bagaimana berpikir dan terus belajar. Yang mensyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan rektor, bukan direktur, bukan ketua yayasan, sama sekali bukan. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini juga jangan haus untuk belajar. Kita harus terus belajar. Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita fokus, kita ada change unproductive habits, set right goals, do it, fokus, dan collaboration, dan terakhir adalah Iqra, kita belajar. Ada satu pesan lagi, dan saya banyak belajar dari Pak Ade Ruhiana. Dalam pekerjaan terkadang tidak hanya pintar yang kita butuhkan, tetapi juga integritas. Integritas itu bicara karakter, kita bicara attitude, kita bicara soft skill. Dan ini banyak yang gagalnya di sini adik-adik. Harapan saya adik-adik bisa terus mengembangkan diri, memperbaiki diri, terus belajar, hilangkan sifat-sifat yang kurang baik, majukanlah di mana adik-adik bekerja, perusahaan adik-adik bekerja, bahkan adik-adik memulai usaha atau wirausaha. Pada kesempatan ini, atas nama yayasan, ada Mas Julfikar, selamat datang Mas Julfikar, mengucapkan terima kasih atas kesempatan dari Bapak Ibu, orang tua, wali yang telah memberikan kesempatan putra-putrinya yang hadir hari ini di wisuda dan melanjutkan studi ke Politeknik LP3I. Pada kesempatan ini kami juga memohon maaf jika masih ada kekurangan, baik kekurangan secara administrasi, kekurangan karena sarana prasarana, kekurangan teknik mengajar, kekurangan dari dosen yang tidak pernah mau belajar lagi. Itu juga kami mohon maaf, dan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah
cambuk bagi kami untuk terus memperbaiki diri, dan kami mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Karena Pak Direktur tadi sudah memulai dengan pantun, saya agak berat ini. Tapi saya akan mulai juga dengan pantun. Tolong dicakep-cakepin ya adik-adik ya. Bunga bang, bunga melati. Jalan-jalan sambil makan roti. Hidup ini hanya sekali. Punyalah cita-cita yang tinggi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.